Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suci Sufika dari Prodi Arsitektur Bangunan Gedung. Di sini saya akan mempresentasikan studio perancangan tentang Cafe and Bakery. Di sini ada studio literatur, di mana studio literatur terdapat definisi, fungsi, klasifikasi, fasilitas, display, dan pelaku. Definisi Cafe and Bakery menurut Budi Ningsih 2009, kafe adalah restoran kecil yang berada di luar hotel. Kafe memiliki pilihan makanan dan minuman yang terbatas, seperti soft drink, teh, kopi, cemilan, cake, dan lain-lain. Menurut Webtulip, bakery merupakan sebutan yang digunakan untuk menyebut sebuah tempat yang akan memproduksi atau menjual roti hingga pastry. Studi kasus 1 itu botani. Data bangunan lokasi Jalan Es Parman AB1 Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, tahun didirikan pada tahun 2019. Konsep bangunan ini, kafe ini mengusung konsep unik dengan tema tumbuhan dan mempunyai tempat yang instagramable. Kafe ini mempunyai konsep indoor-outdoor dan ditambah vegetasi alami yang dapat menciptakan kesan yang sejuk pada bangunan. Studi kasus 2 Laulabilitas. Berlokasi Citraland, Kecamatan Sambikerep, Surabaya, Jawa Timur. Tahun didirikan 2011. Konsep bangunan merupakan kafe berkonsep modern minimalis. Kafe ini menggunakan warna dan bentuk yang sederhana dan fungsional. Studi kasus 3 Biasa Cafe. Berlokasi Jalan Madura, Citarum, Kecamatan Bandung Weton, Kota Bandung. Arsitek Studio Asa. Tahun didirikan pada tahun 2004. Konsep bangunan biasa dirancang untuk melibatkan semua indera, mendefinisikan serangkaian ruang yang menciptakan pengalaman terintegrasi dan memimpin pengunjung dalam perjalanan berurutan melalui ruang, dan saat mereka mendekati fasad hingga saat mereka duduk untuk menikmati makanan mereka. Studi kasus 4 My Cafe and Bakery. Berlokasi 2 Leng Hong Pong, Dong Tang, Nam Binh di Vietnam. Arsitek VEA. Tahun didirikan 2022. Konsep bangunan My Cafe and Bakery mencerminkan karakteristik arsitektur Vietnam tertentu, sehingga menghirup rasa konstruksi utara antik ke dalam proyek. Rasa antik yang diinginkan dan pantulan tradisional bertujuan untuk meningkatkan kesan kesederhanaan. Studi kasus 5 Broadway Bakery. Berlokasi Odessa Oblast, negara Ukraina. Arsitek Artem Triguberhak dan Lera Brumina. Tahun didirikan 2018. Konsep bangunan, kafe ini memiliki konsep berbeda pada setiap zonanya. Ruang dibagi menjadi 3 sesuai dengan fungsinya. Zona takeaway biru tua, zona tunggu yang terletak di tengah ruangan berwarna pink muda, zona abu-abu terang di mana Anda dapat leluasa menikmati makanan dan minuman. Di sini ada studi banding. Pada denah, kesimpulan denah bangunan pada kafe ini cukup lengkap dan terdapat banyak ruang. Dan pada tampak dan bangunan Cafe and Bakery ini sangat unik dan masing-masing mempunyai ciri khas tersendiri dan memiliki desain berbeda-beda. Yang ketiga, ruang. Kesimpulan, interior ruangan Cafe and Bakery ini keseluruhan memiliki ruang yang nyaman dan memiliki interior dan berbagai material. Kelebihan, untuk setiap Cafe and Bakery memiliki ciri khas dan gaya masing-masing pada konsep dan fasad bagiannya itu sendiri. Terus kekurangan, pada studi kasus 1 banyaknya genangan air. Studi kasus 2 halaman parkir yang kurang luas. Studi kasus 3 makanan dan minuman yang banyak tidak tersedia. Studi kasus 4 banyaknya tanaman di outdoor terlalu lebat sehingga banyak serangga. Studi kasus 5 makanan dan minuman terlalu mahal. Hubungan diagram. Kesimpulan, yang mempunyai fungsi ruang terbaik adalah studi kasus 3. Selanjutnya, lokasi tapak. Lokasi tapak ini berada di Indonesia, Provinsi Kalimantan Barat, Kota Pontianak, tepatnya di Jalan Parit Haji Husein II, Bangka Belitung Barat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat.
Sisi kanan tapak yaitu Jalan Padat Karya, sisi kiri tapak terdapat bengkel Adi Motor dan komplek Rimbawan. Sisi depan tapak terdapat Mini Soccer 42, sisi belakang tapak kosong. Dan luas tapak sebesar 500 meter persegi. Tapak terletak di lokasi yang strategis dan dekat dengan sarana umum lainnya. Dan fasad menghadap ke arah timur laut. Peraturan. Di peraturan terdapat KDB, KLB, dan KDH. KDB paling tinggi sebesar 80%, KLB paling tinggi sebesar 10%, dan KDH paling rendah itu 10%. Data existing. Lokasi Jalan Parit Haji Husein II, Bansir Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, yang mempunyai luas 25 dikali 20. Pada vegetasi, data terdapat parit kecil terbuka di depan site. Kedua, site memiliki cukup banyak vegetasi dengan dua jenis vegetasi, itu pohon pucuk merah dan rumput pagar rendah. Respon, ditanamkan tanaman tumbuhan rumput pagar rendah untuk menambahkan keindahan dan keasrian. Arah mata angin. Data, matahari terbit pada pukul 5 pagi di timur dan mulai terbenam sekitar pukul 5 pagi. Analisa, di daerah Pontianak penyinaran matahari terjadi di antara pukul 9 sampai jam 3 sore dengan panas tertinggi pada pukul 12 sampai jam 2 sore. Untuk respon, sisi depan dan kiri ditanami vegetasi untuk mengurangi cahaya matahari menjelang siang yang panas. Kedua, sisi kanan ditanami vegetasi untuk menghalangi silau cahaya matahari. Ketiga, sisi depan dipasang secondary skin sebagai lapisan kedua yang berfungsi untuk melindungi bangunan dari paparan sinar matahari yang terik. Kebisingan. Data, tingkat kebisingan tertinggi bersumber dari jalan raya di depan dan di samping tapak. Tingkat kebisingan sedang bersumber dari sebelah kiri tapak yang merupakan ruko. Yang ketiga, tingkat kebisingan rendah berasal dari bagian belakang tapak. Analisa, kebisingan tinggi di sisi depan dan kiri tapak memberikan dampak kurang baik di mana beberapa jenis tampak di sebuah cafe and bakery memerlukan ketenangan. Respon, meredam kebisingan dengan upaya menanam beberapa vegetasi terutama di area yang memiliki kebisingan tinggi. Kedua, memberikan padding wall panen untuk material yang dapat meredam suara. Aksesibilitas. Data, tapak terletak tepat di tepi jalan Parit Haji Husein II. Tapak berbatasan langsung dengan parit di bagian depan dan bisa diakses lewat depan maupun sisi bagian kanan. Analisa, tapak memiliki tingkat aksesibilitas tinggi dan sisi kanan dan depan. Tapak memiliki tingkat aksesibilitas sedang dari bagian depan karena adanya parit yang besar. Respon, pembuatan jalur masuk dan keluar kendaraan di bagian samping tapak. Area kiri tapak digunakan untuk jalur masuk dan keluar pada samping kanan. Drainase. Pada tapak sudah terdapat saluran drainase pada area serapan berupa daerah yang ditanami pepohonan. Kondisi saluran drainase pada bagian depan tapak lancar. Analisa, pada bagian depan tapak aman dan genangan air karena terdapat saluran air yang besar dan juga area serapan. Area sebelah kanan tapak cukup aman dari genangan air karena banyak pepohonan. Respon, perawatan dan kebersihan saluran drainase diperlukan untuk menjaga agar tidak ada penyumbatan akibat sampah. Utilitas. Data, terdapat 4 buah lampu pada tapak yakni 2 lampu di sisi kiri tapak dan 2 lampu di sisi kiri kanan. Tidak ada penerangan pada sisi belakang tapak. Analisa, tapak hanya memiliki pencahayaan di 4 titik pada bagian depan tapak. Lampu jalan yang ada di tapak lebih menekankan pada fungsi sehingga cahaya yang digunakan tidak terlalu terang. Respon, penambahan lampu sebanyak 4 buah di bagian depan tapak dan menggunakan bohlam dengan cahaya lampu yang lebih terang. Kesimpulan, kebisingan menggunakan padding wall panen atau acoustic ceiling atau material lainnya yang dapat meredam suara. Aksesibilitas, pembuatan jalur masuk dan keluar kendaraan di bagian depan site. Arah mata angin, sisi depan dan kiri ditanami vegetasi untuk mengurangi cahaya matahari menjelang siang yang panas.
Drainase, perawatan dan kebersihan saluran drainase diperlukan untuk menjaga agar tidak ada penyumbatan akibat sampah. Vegetasi, menanami berbagai jenis vegetasi, salah satunya rumput pagar rendah. Utilitas, membuat jembatan untuk menyeberang jalan dan menambahkan lampu di setiap sudut tertentu pada site. Identifikasi pelaku dan kebutuhan ruang. Di sini menjelaskan karakteristik, pola aktivitas, kebutuhan ruang, dan total kebutuhan pada pelaku dalam bangunan tersebut. Persyaratan ruang, di mana terdapat nama ruangan, pencahayaan, penghawaan, jarak spasial, keamanan, pelaku akustik, dan suasana. Dalam pencahayaan terbagi menjadi dua, yaitu alami buatan, penghawaan alami buatan, jarak spasial, publik, sosial, privat, dan keamanan CCTV, kebakaran, dan pelapis akustik ada atau tidak. Kesimpulan kebutuhan ruang, terdapat fungsi ruangan tersebut dan memiliki karakteristik yang berbeda. Besaran ruang, di mana besaran ruang ini sangat diperlukan dalam sebuah bangunan untuk mengetahui beberapa banyak furniture yang akan ditambahkan, seperti jumlah pelaku, besaran ruangan, besaran sirkulasi, dan besaran ruangan. Selanjutnya ada hubungan ruang, di mana hubungan ruang terdapat matriks, bubble diagram, organisasi ruang, dan zoning. Dalam zoning terdapat mikro dan makro. Karakteristik warna dan material. Yang pertama putih tulang, warna abu-abu, warna coklat muda, dan warna coklat tua. Kesan yang ingin ditampilkan pada bangunan kafe ini adalah kesan nyaman, rileks, dan juga elegan. Oleh karena itu, dipilihlah warna-warna earth tone yang berkesan natural tetapi tetap elegan. Warna-warna ini muncul dari material bangunan dengan warna aslinya yang sengaja diekspos dan dari furniture yang ada. Karakteristik warna dan material. Warna putih, tulang, abu-abu, coklat muda, dan coklat tua. Kesan yang ingin ditampilkan pada bangunan kafe ini adalah kesan nyaman, rileks, dan juga elegan. Oleh karena itu, dipilihlah warna-warna earth tone yang berkesan natural tetapi tetap elegan. Warna-warna ini muncul dari material bangunan dengan warna aslinya yang sengaja diekspos dan dari furniture yang ada. Untuk menampilkan kesan hangat dan nyaman, dipakailah material berikut: beton, kaca, kayu, marmer, dan atap metal. Konsep gubahan bentuk. Bentuk bangunan Cafe and Bakery ini terinspirasi dari spatula kue. Bentuk desain bangunan. Dengan menggunakan konsep analogi spatula kue, konsep-konsep dalam arsitektur seperti efisiensi, estetika, dan pemeliharaan dapat dijelaskan dengan cara yang lebih mudah dipahami, membantu menggambarkan pentingnya prinsip-prinsip tersebut dalam merancang dan membangun bangunan yang fungsional dan indah. Spatula sering digunakan untuk menyelesaikan dan memperindah tampilan akhir kue. Dalam arsitektur, konsep ini diterjemahkan di dalam finishing. Keindahan simpel dan fungsional spatula kue menggabungkan keindahan dan fungsionalitas dalam suatu alat sederhana. Ini bisa dianalogikan dengan desain arsitektur. Ini draft denah, ini draft site plan, ini draft tampak, ini situasi, ini set plan, ini denah, ini tampak, ini potongan arsitektural, ini eksterior mata cacing, ini eksterior mata burung, ini eksterior mata manusia, ini eksterior mata manusia, ini interior 1, ini interior 2, ini interior 3, dan ini interior 4. Oke, sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.